Sejarah jalur kereta api Solo Balapan Kertosono. Jalur kereta api Solo Balapan Kertosono adalah ruas jalur kereta api lintas selatan Jawa yang menghubungkan stasiun Solo Balapan dengan Kertosono. Jalur ini merupakan bagian dari koridor lintas tengah serta selatan Pulau Jawa, tepatnya di Surakarta, Surabaya yang memiliki lintasan yang sejajar dengan jalan tol Trans Jawa Ruas Solo Ngawi dan Ngawi Kertosono. Jenis, jalur lintas utama, sistem, jalur kereta api rel berat, status, beroperasi, terminus, Solo Jebres, Kertosono, stasiun, 24, operasi, dibuka, 1881-1884, pemilik, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator, PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 6 Yogyakarta, Kemiri. Kedung Banteng, Daerah Operasi 7 Madiun, Walikukun, Kertosono. KAI Komuter, Solo Jebres, Palur dan Stasiun Kertosono, karakteristik lintas, rel lintas datar, depo, Surakarta, Kedung Banteng, Solo Balapan, kereta penumpang, dan Yogyakarta, lokomotif, Walikukun Kertosono, Blitar, kereta penumpang, dan Madiun, lokomotif, Solo Jebres, rangkaian KRL komuter lain, panjang lintas, 165,8 km, lebar sepur, 1067 mm, elektrifikasi, 1500 V DC listrik aliran atas, KAI Komuter, Yogyakarta Palur, kecepatan operasi, 60 SD 120 km per jam, titik tertinggi, 107 m. Saradan, jalur Solo Balapan Kertosono merupakan jalur yang ramai karena jalur ini merupakan persimpangan antara jalur selatan dan utara Pulau Jawa yang menghubungkan Bandung maupun Jakarta dengan Surabaya dan Malang melalui Yogyakarta di lintas selatan meskipun rute utama Jakarta-Surabaya adalah jalur utara Pulau Jawa melalui Semarang. Lintas Solo Balapan hingga perbatasan Sragen Ngawi termasuk dalam daerah operasi 6 Yogyakarta, sedangkan petak antara perbatasan Sragen Ngawi hingga Kertosono termasuk dalam daerah operasi 7 Madiun. Jalur ini seluruhnya berupa jalur ganda dan berada di lintas datar, dengan sedikit lintas perbukitan sekitar Kecamatan Saradan hingga memasuki Kecamatan Wilangan, terhitung sejak 1 Desember 2019, dua stasiun di lintas ini, Stasiun Barat dan Stasiun Paron, masing-masing berganti nama menjadi stasiun. Prakemerdekaan, pada awal dasawarsa 1830-an, tepatnya setelah Perang Diponegoro, Kota Madiun dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan menjadi wilayah berstatus keresidenan dan menjadi tempat tinggal orang-orang Belanda dan Eropa lainnya terutama yang bekerja di bidang perkebunan dan perindustrian karena adanya pengembangan berbagai perkebunan dan pabrik di sekitar kota ini, seperti perkebunan tebu dengan pabrik gula, perkebunan teh, kopi, tembakau, dan lain-lain, industri pertanian dan perkebunan semakin berkembang di wilayah Madiun. Untuk mendukung distribusi hasil bumi tersebut, diperlukan sistem transportasi terpadu, terutama pada sektor kereta api. Pada tahun 1873, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan konsesi izin pembangunan jalur kereta api rute Surabaya, Solo, dan Madiun Ponorogo. Begitu disebutkan dalam buku Spoorwegen op Java, 1873. Pembangunannya dirintis oleh Staat Spoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Pembangunan jalurnya dimulai dari Kertosono menuju Nganjuk yang diresmikan pada 1 Oktober 1881. Kemudian diikuti ruas Nganjuk menuju Madiun pada tanggal 1 Juli 1882, Madiun Paron pada 2 Juli 1883, Paron Sragen pada 1 Maret 1884, dan akhirnya terhubung sampai Solo Jebres dan Solo Balapan pada 24 Mei 1884. Penggandaan, jalur ini ditingkatkan menjadi jalur rel ganda secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Jalur ganda pertama yang pertama kali beroperasi yakni di lintas Palur, Kedung Banteng sejak 5 Maret 2019 oleh Balai Teknik Perkeretaapian Semarang, kemudian lintas Nganjuk Baron sejak 14 Maret 2019 oleh Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya. Jalur ini sepenuhnya sudah berupa jalur ganda seiring pengoperasian jalur ganda di lintas Solo Jebres, Solo Balapan mulai 7 Oktober 2020, sehubungan dengan pembangunan jalur ganda oleh DJK. Sebagian besar stasiun kereta api di lintas ini, kecuali stasiun Masaran, Sragen, Kebonromo, Kedung Banteng, Madiun, Wilangan, Nganjuk, dan Kertosono, akan menggunakan bangunan baru yang akan menggantikan bangunan lama peninggalan SS. Beberapa bangunan stasiun yang lama, terutama di daerah operasi 7 Madiun, dirobohkan setelah pengoperasian jalur ganda, elektrifikasi,
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, memberikan pernyataan bahwa rute KRL komuter lain Solo, Yogyakarta direncanakan akan diperpanjang sampai stasiun Kedung Banteng sehingga perlu dilakukan elektrifikasi jalur ruas Solo Balapan Kedung Banteng. Per Juni 2021, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, DJKA, mulai membangun fondasi tiang listrik aliran atas di jalur lintas Solo Balapan Palur. Profil jalur kereta api Solo Balapan Kertosono menggunakan rel tipe R54 dengan bantalan beton secara keseluruhan. Per 10 Februari 2021, laju maksimum kereta api yang diizinkan untuk melintasi jalur tersebut adalah 120 km/jam pada tahun 2019. Batas kecepatan di tikungan dekat stasiun Kertosono dan bekas stasiun Wilangan yaitu 80-90 km/jam, sementara batas kecepatan di petak Jalan Solo Jebres, Solo Balapan yaitu 70-80 km/jam. Jalur terhubung, lintas aktif, lintas Selatan Jawa, Kertosono Wonokromo, Kutoarjo Solo Balapan, Kertosono Blitar Malang, lintas Utara Jawa, Gundih Solo Balapan, percabangan langsir ke arah depo Pertamina Madiun, lintas non-aktif, Madiun Ponorogo dengan percabangan menuju Badegan, percabangan menuju Lanut Iswahyudi. Percabangan menuju Lanut Iswahyudi, percabangan non-aktif ini, mulai stasiun Magetan hingga Lanut Iswahyudi, dibangun pada tahun 1939-1940 oleh Staat Spoorwegen, SS, bersamaan dengan dibangunnya Lanut Iswahyudi. Jalur ini memiliki panjang kurang lebih 5 km, berdampingan maupun bersilangan dengan jalur lori Tebu PG Purwodadi, yang dikhususkan untuk mengangkut aftur atau bahan bakar pesawat yang dipasok oleh Pertamina menuju landasan udara Iswahyudi. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya moda transportasi darat roda karet, Pertamina lebih memilih mendistribusikan aftur dengan menggunakan truk karena lebih efektif dan fleksibel sehingga jalur ini resmi ditutup tahun 2004. Percabangan menuju depo Pertamina Madiun. Percabangan ini dahulu merupakan percabangan menuju pabrik gula Rejo Agung dengan panjang lintasan kurang lebih 1,2 km yang digunakan untuk mengangkut tetes tebu dari dalam pabrik gula dengan ditarik oleh lokomotif uap D52. Namun, jalur ini diperpendek dengan panjang kurang lebih 800 m untuk menghubungkan stasiun Madiun dengan depo Pertamina, Terminal BBM, Madiun. Jalur ini tepat berada di depan PT Inka dan bersebelahan dengan Jalan Yos Sudarso. Jalur ini dikhususkan untuk mengangkut kereta ketel BBM menuju Terminal BBM Madiun. Untuk keperluan langsiran kereta api ketel, dijalankan lokomotif CC201, CC203, dan CC206. Jalur ini merupakan jalur kereta api pinggir jalan raya yang masih aktif selain ruas Purwosari, Solo Kota.